Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, saya Dadu Mulyawan dengan NIM 11012104005 dari kelas TT 11 yang mengambil mata kuliah KAW Gabungan 1. Di sini saya akan mempresentasikan teks komputer saya topik 5G. Baik, deskripsi 5G itu sendiri merupakan jaringan generasi kelima, yang mana salah satu jaringan seluler yang menghadirkan berbagai fitur canggih dan cepat untuk mobilitas, terutama berfokus pada layanan mobile broadband, URLLC, dan MMTC. Munculnya 5G ini tak lain tak butuhkan dari yang semakin tingginya konsumivitas internet menyebabkan terlahirnya updatean ini. 5G sendiri memiliki use case yang dimana terdapat tiga. Yang pertama yaitu EMBB atau Enhanced Mobile Broadband, sebuah konsep seluler network yang memungkinkan penggunaan dengan kecepatan tinggi dengan segala data rate ataupun parameter lainnya yang diinginkan mencapai 100 Mbps. Lalu yang kedua ada URLLC atau Ultra Reliable Low Latency, merupakan konsep komunikasi dengan latensi yang sangat rendah dan stabil yang diinginkan atau ditargetkan dengan 1 milisekund. Dan yang terakhir ada MMTC atau Massive Machine Type Communication, yang berarti menghubungkan sejumlah perangkat besar di area tertentu hingga 1 juta perangkat per kilometer persegi. Lalu selanjutnya ada 5G Specification. Yang pertama ada data rate sesuai yang sudah saya singgung tadi sebesar 100 Mbps. Lalu ada sum rate dengan peak data rate-nya mencapai 20 Gbps. Lalu ada latency yang dimana sesuai dengan konsep URLLC 1 millisecond. Lalu ada energy efficiency yang ditargetkan 100 kali lebih efisien. Dan yang terakhir ada spektrum efisiensi dengan pemanfaatan spektrum dapat ditingkatkan pada jaringan 5G sebesar 3 kali lebih efisiensi. Selanjutnya ada spektrum frekuensi yang digunakan pada jaringan 5G. 5G terbagi menjadi tiga pita. Yang pertama ada low band, yaitu sekitar 700 MHz, 850 hingga 900 MHz. Lalu yang kedua ada mid band atau sub 6 dengan bandwidth yang lebih lebar, misalnya dengan dari 1,8 sampai 4,9 GHz. Dan yang terakhir ada gelombang millimeter wave atau dengan pita tinggi. Itu di antara 24,25 hingga 64 sampai 71 GHz. Selanjutnya ada arsitektur jaringan 5G. 5G terdiri dari dua arsitektur. Yang pertama ada NSA atau non-standalone dan SA atau standalone. 5G non-standalone merupakan kerangka radio yang merupakan kerangka radio 5G tapi menggunakan core dari EPC atau 4G, sehingga perangkat-perangkat 5G bisa dipasangkan di tower-tower 4G. Sedangkan 5G standalone merupakan sebuah gebrakan baru atau sebuah infrastruktur semuanya baru dari mulai core-nya hingga ke radionya. 5G SA dan 5G NSA tentu mempunyai kelebihannya masing-masing. Untuk standalone sendiri memiliki kelebihan yaitu independen dan tidak mengandalkan infrastruktur terdahulu, lalu juga core networknya lebih advance sehingga meningkatkan efisiensi. Sedangkan untuk non-standalone karena kebutuhan dana dan kebutuhan lainnya menghadirkan universitas berkecepatan tinggi kepada konsumen dengan perangkat berkemampuan 5G. Sedangkan alasan lainnya itu sebagai memanfaatkan investasi jaringan yang ada di bidang transportasi dan inti seluler. Selanjutnya, mari kita bahas tentang core network yang ada di 5G yang disebut dengan 5G-C atau 5G Core, atau juga bisa disebut sebagai 5G Service Based Architecture, yang dimana ini lebih komplit atau lebih kompleks dibandingkan dengan EPC atau Evolved Packet Core. Di sini kita bisa lihat banyak function-function yang di-split dari EPC, dari mulai NSSF, NEF, dan NRF yang tersambung langsung dengan IMF atau Access Management Function, lalu juga Session Management Function terhubung langsung dengan AOSF dan PCF, yang mana langsung diteruskan melalui sequence function lalu kita menembus ke data network. Komponen utama 5G sih, yang pertama sudah saya sebutkan tadi yaitu IMF atau Access Management Function.
berfungsi sebagai penerima semua informasi terkait kontrol dan sesi dari peralatan pengguna. Lalu yang kedua ada Session Management Function. Ini merupakan fungsi yang berfungsi untuk mengelola sesi manajemen, yang dimana bisa mengirimkan IP, perhentian antarmuka, dan pemberitahuan data downlink. Lalu ada User Time Function. Ini merupakan elemen yang berhubungan langsung dengan UI atau berkontak langsung, interaksi langsung, sehingga menangani penanganan QoS di bidang pengguna perusahaan dan penerusan paket, serta dan lain-lain. Dan yang terakhir ada UDM atau Unified Data Management. Ini merupakan sebuah elemen yang sama persis kayak seperti HSS atau Home Subscriber Service yang berfungsi sebagai database user. Lalu ada metode komunikasi 5G yang dimana terdapat tiga node. Yang pertama ada device, yang kedua ada RAN, dan yang ketiga ada core network. Device atau UI seperti perangkat yang kita gunakan, entah itu handphone, mobile seluler, ataupun iPad, dan lain-lain, terhubung langsung dengan antena yang ada pada radio access network. Lalu radio access network terhubung via backhaul kepada core network melalui fiber optik dan core meneruskan kepada internet. Selanjutnya ada teknologi-teknologi yang ada pada 5G. Yang pertama ada multiple access. Pada 5G ini sedikit berbeda dengan 4G. 5G menggunakan multiple access NOMA atau non-orthogonal multiple access, yang dimana membagi sumber daya spektrum secara bersamaan kepada user. Dan yang kedua ada SCM atau Sparse Chord Multiple Access. Lalu ada network slicing. Ini merupakan fitur penting dalam 5G yang memungkinkan operator jaringan membagi infrastruktur fisik tunggal menjadi beberapa slice. Lalu ada juga carrier aggregation yang merupakan teknik kapasitas dengan cara menggabungkan pita frekuensi sehingga beberapa user dapat menggunakan carrier aggregation yang sama sehingga dapat meningkatkan throughput dan menurunkan latensi. Lalu ada mmWave sesuai dengan pita frekuensi yang digunakan di pembahasan sebelumnya. 5G ini mempunyai rentang frekuensi yang tinggi pada mmWave untuk mengejar kapasitas yang tinggi dan mobilitas yang tinggi juga, namun terkendala dengan coverage yang kecil. Selanjutnya ada 5G numerologi. Baik itu di 4G juga sudah ada numerologi, namun cuma terbatas dan hanya ada di 15 kHz. Sedangkan di 5G ini lebih beragam. Sebenarnya 5G numerologi ini secara singkatnya yaitu subcarrier spacing yang berfungsi sebagai bisa juga sebagai manajemen interferensi, lalu juga seperti fleksibilitas layanan dan dukungan spektrum yang beragam. Lalu teknologi selanjutnya ada MIMO atau Massive MIMO. Sebenarnya Massive MIMO itu apa? Massive MIMO merupakan konsep dari pendahulunya yaitu MIMO. MIMO sendiri merupakan komunikasi yang meningkatkan kapasitas tanpa melipat gandakan kanal. Dengan menggunakan Massive MIMO ini diharapkan dapat meningkatkan throughput dan menurunkan QoS. Oke, Massive MIMO juga disebut sebagai full dimensional atau secara umum susunannya lebih dari 16 antena dan dianggap baru sebagai Massive MIMO. Dibandingkan dengan tradisional MIMO, Massive MIMO memperkenalkan teknologi beamforming yang dimana beamforming ini terdiri dari tunggai-tunggai dan dapat langsung secara direct kepada antena untuk mengarahkan sinyal. Lalu selanjutnya ada persyaratan jaringan masif MIMO. Yang pertama pita frekuensinya. Jumlah elemen antara antena pada masif MIMO jauh lebih banyak daripada antena tradisional. Oleh karena itu jarak antar elemen antena tidak boleh terlalu jauh. Lalu juga jarak antena array terkait dengan pita frekuensi, semakin tinggi pita frekuensi, semakin kecil jarak antar susunan yang memudahkan penggunaan masif MIMO. Lalu persyaratan yang kedua yaitu untuk mode duplex atau teknologi beamforming diperkenalkan dalam masif MIMO. Timbal baliknya, saluran uplink dan downlink dalam sistem TDD memudahkan perhitungan bobot beamforming downlink. Lalu juga sinyal referensi baru seperti channel state information-nya diperkenalkan untuk menghitung bobot downlink. Lalu apa saja
Apalagi keunggulan dari Massive MIMO ini, salah satunya yaitu dapat menurunkan interferensi uplink. Dengan cara apa? Dengan cara yaitu receive diversity dengan 64R. Dengan melibatkan penggabungan sinyal dari banyak antena, penerima 64R ini masing-masing menerima sinyal dari perangkat pengguna atau UI. Dengan prosedur kerja yaitu setiap antena menerima versi yang berbeda dari sinyal pengguna karena perbedaan jalur propagasi atau multipath. Lalu juga ada di fading dengan pelemahan sinyal mendalam yang mungkin terjadi di salah satu jalur dapat ditangani dengan menggabungkan sinyal dari semua antena. Teknik ini menggunakan algoritma seperti maksimum rasio binning. Sesuai dengan yang saya sebutkan tadi, manfaatnya itu mengurangi fading, memperkuat sinyal di area pinggiran. Lalu teknik yang kedua yaitu user level beam tracking. Dengan menggunakan Massive MIMO ini, beamforming dapat melacak untuk memfokuskan sinyal ke setiap pengguna dengan sangat presisi. Dengan cara kerja yaitu sistem Massive MIMO menggunakan array untuk menciptakan beams yang diarahkan ke perangkat tertentu. Beam ini secara dinamis menyesuaikan arah berdasarkan posisi pengguna atau perubahan lingkungan. Dengan melacak pengguna secara individual, interferensi ke perangkat lain pun di area yang sama dapat diminimalkan. Manfaat untuk teknik ini itu mengurangi interferensi antar pengguna di sel yang sama ataupun co-tier atau co-tier interference. Lalu memastikan sinyal diterima oleh perangkat lebih kuat dan terfokus. Massive MIMO juga memberikan efek lagi selain yang tadi yaitu meningkatkan cell capacity dengan menggunakan multi user MIMO. Ini memungkinkan berbagai UI untuk berbagi waktu dan frekuensi dan resource yang sama secara simultan. Prinsipnya sama seperti SNR dibalik dengan UI. Ini merupakan salah satu gambaran tradisional MIMO yang dimana antara MIMO 8x8 dan 64x64. Struktur antena 8x8 yaitu terdiri dari 8 transceiver dan 8 receiver. Dual polarisasinya 45 derajat dengan tujuan sebagai meningkatkan efisiensi spektrum. Lalu juga tradisional MIMO ini salah satunya yaitu saluran broadcast dan traffic, di mana broadcastnya digunakan untuk menyampaikan informasi umum ke semua perangkat dalam cakupan sel. Lalu juga traffic channel memungkinkan saluran ini digunakan untuk komunikasi spesifik dengan perangkat individu. Lalu yang terakhir yaitu pola radiasinya secara arah horizontal itu broadcast channel mencakup seluruh cakupan sel dengan pola radiasi luas tanpa beamforming. Sedangkan untuk arah vertikal, tradisional MIMO ini tidak menggunakan beamforming pada arah vertikal. Ini merupakan struktur dari antena Massive MIMO dari 8x8 dan 64x64. Perbedaannya yaitu terletak pada jumlah antenanya itu sendiri sudah pasti dan kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihan di 8x8 yaitu teknologi ini mendukung pengiriman data simultan pada dua saluran polarisasi, meningkatkan efisiensi spektrum juga dengan keandalan transmisi yang baik. Sedangkan untuk Massive MIMO 64x64, keunggulannya adalah memungkinkan kemampuan Massive MIMO untuk menciptakan beam pacaran sinyal yang lebih terfokus dan dinamis. Yang kedua yaitu antena ini duel untuk mendukung kebutuhan spektrum 5G yang lebih luas dan lingkungan dengan interferensi tinggi. Selanjutnya ada jangkauan dan parameter link budget 5G. Jaringan 5G ini memiliki coverage yang tidak seluas 4G, sudah pasti. Karena semakin tinggi frekuensi, maka akan semakin mengurangi coveragenya. Pita spektrum frekuensi 5G radio 2,3 GHz menurut jurnal di Telkomsel itu diklaim menjangkau hingga 10 km. Dan di bawah ini merupakan parameter link budget dari 5G, baik dari uplink dan downlink. Terlihat di uplink dari transmitnya ada UI, transmit power, UI gain, body loss, ARP, dan total SC. Sedangkan di receive-nya ada Ginorgi noise figure, thermal noise, ICNR, receiver, interface margin, slow fading margin, penetration loss, feeder loss, Ginorgi gain, beamforming gain, dan MAPL. Ini merupakan referensi dari sumber yang saya dapatkan.
Mungkin cukup sekian presentasi Take Home UTS saya. Apabila banyak kesalahan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.